Pesan fakta Israel, damai hanya bisa tanpa teroris, berkumandang di televisi. Anda kembali diinterupsi, Pak. Sekarang ini wilayah Timur Tengah sedang bergejolak. Iran Israel selesai, Israel kembali menggempur Gaza. Tanggapannya, Pak? Jadi kalau saya bilang begini, ini kita berdebat itu bagus biar kita sehat, biar wawasan kita nambah banyak, nambah luas. Namun aku mengharapkan begini, memang kita punya politik negara kita ini adalah politik kita kan non-blok ya. Tapi tentunya kita tetap ada empati, apalagi Presiden juga sudah mengatakan kita tetap membantu Gaza dan lain sebagainya, Palestina kita bantu semuanya. Ini sudah ada statement. Nah, kita mengharapkan kita di sini semuanya apa? Ya, kita tetap prihatin. Namun saya mengharapkan kita di sini semuanya marilah kita rukun-rukun dan damai. Kenapa? Goal kita ini masih banyak sekali ya. Negara kita ini kita masih miskin, masih banyak yang harus kita perhatikan. Masih banyak koruptor-koruptor yang harus kita hajar semuanya sama-sama supaya negara kita tahun 2045 menjadi tahun emas. Kita semua di sini happy. Apa yang mau kita berikan kepada negara kita ini? Apakah kita mau buat apa? Pembangkit listrik nuklir, saya udah dengar-dengar ada pembangkit nuklir, oke, whatever lah ya. Tapi apa yang mau kita berikan pada tahun 2045 kepada remaja-remaja kita, generasi penerus kita? Ini yang harapan saya, kita mari berpikir ke sana. Negara lain perlu kita pikirkan, tapi ya kalau aku buat presentasi ya 30% kita pikirkan dia, 70% kita pikirkan negara kita ini, bagaimana anak dan cucu kita tadi bisa lebih hebat dari mereka semuanya. Ini harapan saya, Mbak. Bagaimana menurut pandangan Bapak-bapak semuanya? Ya, kalau boleh ini saya setuju pandangan Bapak ya, untuk kedepannya Indonesia memang harus menjadi generasi Indonesia emas yang cinta damai. Tapi damai hanya bisa tanpa teroris. Jika ada teroris, maka kita tidak akan pernah damai. Indonesia pernah punya sejarah bom gereja di Samarinda, di Makassar, di Surabaya, bom Bali. Nah, saya liputan 18 tahun, ketemu dengan banyak orang, dan salah satu isu yang memicu radikalisme di Indonesia adalah isu Palestina. Dengan latar belakang itu, saya membuat sebuah yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia. Karena saya tidak ingin anak-anak saya, cucu-cucu saya kelak mendapati atau mengalami Indonesia seperti yang penuh dengan kenapa harus ada Densus 88, kenapa harus ada BNPT. Nggak perlu dong. Itu isunya jauh banget di sana. Israel sama Gaza itu jauh banget. Kenapa Indonesia harus ada kebencian terhadap Israel yang tidak pernah menjajah Indonesia? Bayangin, Jepang bersahabat sama Indonesia yang pernah menjajah jelas-jelas. Belanda pernah menjajah Indonesia, bersahabat juga. Israel mau main bola di Indonesia, nggak boleh. Benar nggak? Ini ada apa? Penyakit kebencian di bangsa kita itu diajarkan. Bangsa kita Pancasila loh, nggak pernah ada yang namanya mengenal kebencian sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kenapa setiap kali dengar kata Israel menjadi isu? Ada yang salah dengan bangsa ini. Dan saya berharap setelah isu Israel dan Iran, kita sama-sama belajar sejarah. Tahu dulu deh, ini konflik latar belakangnya apa sih? Perang Arab Israel itu siapa sih yang memulai? Siapa yang menang? Siapa dapat apa? Jangan menuduh Israel menjajah. Tanah orang Palestina tidak mendapatkan hak sebagai negara Palestina, memiliki negara Palestina karena jatah tanahnya diambil sama Yordania sama Mesir. Silakan komplain sama Yordania sama Mesir. Jangan komplainnya sama Israel dong. Tahun 1993 Israel dan Palestina yang dipimpin Yasser Arafat berdamai. Tahun 1994 dapat Nobel perdamaian.
Iya makanya sih. Lalu apa yang terjadi setelah dikasih tanah? Katanya Mbak ini Pak, Dikasih Yeriko, dikasih Bethlehem. 9 nih. Apa yang terjadi? nggak bermutu. Oke. masalahnya. Intifada. Intifada lagi. Suruh- Jadi apa yang mau? Baik, Ya, nah gitu. baik. Mas Hussein silakan. Damai hanya bisa tanpa teroris Gaza. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.